Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa natubu ilaihi wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fahuwal muhtadi wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Usikum wa iyaya nafsi bitaqwallah faqad fazal mu'minul muttaqun. Kaum muslimin wal muslimat, jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita bersyukur pada Allah yang telah memberikan limpahan nikmat dan karunia-Nya, terutama nikmat iman dan Islam, nikmat sehat, kesempatan dan waktu luang, sehingga malam ini di bawah guyuran nikmat hujan Allah memberikan kepada kita nikmat bisa berkumpul di salah satu rumah yang mulia dalam satu majelis ilmu yang semoga berlimpah dengan rahmat dan barokahnya. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada baginda Nabi Muhammad SAW, juga kepada keluarga, kerabat, sahabat dan orang-orang yang setia meniti jejaknya sampai hari kiamat. Mudah-mudahan kita termasuk di antara umatnya yang dijanjikan syafaah pada yaumul kiamah. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, malam ini sebagaimana yang terpampang di dalam broadcast dan pamflet yang beredar, kita akan berbicara tentang salah satu nubuat Rasulullah SAW yang lebih khusus berbicara tentang negeri yang hari ini menjadi perhatian dunia, bahkan menjadi pusat perhatian karena memang berada di pusat dunia, di wilayah Timur Tengah, bisa dikatakan sebagai titik atau hotspot yang benar-benar menarik banyak perhatian, sehingga tepatlah apa yang digambarkan oleh Rasulullah SAW, bahwa negeri ini akan menjadi tempat berkumpulnya manusia sekaligus juga menjadi tempat berpencarnya mereka. Ikhwani fillah rahimakumullah, kalau kita perhatikan di dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa taala memberikan perhatian kepada negeri ini bukan hanya sekali. Dalam surat Al-Isra, Allah menyebutkan dengan kalimat subhanalladzi asra abdihi lailam minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina. Segala puji bagi Allah, Maha suci Allah, subhanalladzi asra bi abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Maha suci Allah yang telah memperjalankan hambanya pada suatu malam dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa alladzi barakna haulahu, yang sekelilingnya kami beri berkah. Khonifidin rahimakumullah, ada kalimat alladzi barakna haulahu. Apa yang dimaksud dengan barakna haulahu? Para ulama menafsirkan itu adalah negeri Syam. Karena negeri Syam adalah negeri yang mengelilingi Yerusalem, mengelilingi Masjidil Aqsa. Kemudian dalam menafsirkan ayat watini wazaituni waturisinin, demi buah tin, demi buah zaitun, demi bukit Tursina. Lagi-lagi penafsirannya adalah wilayah yang ada di negeri Syam. Watin, demi buah tin, tafsirnya adalah Damaskus. Kenapa Atin maksudnya Damaskus? Karena Damaskus merupakan negeri penghasil buah tin terbaik di dunia. Wazaitun, para ulama menafsirkan kata-kata az-zaitun maknanya adalah Palestina. Kenapa az-zaitun dimaknai dengan Palestina? Karena Palestina merupakan negeri penghasil buah zaitun terbaik di dunia. Maka kalau kita sering mendengar berita bagaimana
perkebunan zaitun milik rakyat Palestina yang dibom, dibuldoser, kemudian diganti dengan tanaman-tanaman yang lain, mungkin juga termasuk pohon gorkot oleh orang-orang Israel Yahudi, ya. Ini karena memang negeri ini adalah penghasil zaitun terbaik. Wa Turisinin, demi bukit Tursina. Tursina walaupun secara politis hari ini lebih dekat kepada Mesir, tetapi secara historis dan geografis dia masuk pada wilayah Palestina, wilayah Syam. Jadi khonifidin rahimakumullah, perhatian Allah Subhanahu wa taala dengan sumpah ini menunjukkan bahwa orang-orang beriman diminta oleh Allah agar memberikan perhatian kepada negeri ini. Ya, para ulama menjelaskan kalau Allah menjadikan makhluknya sebagai objek sumpah, maka maknanya adalah orang-orang beriman diminta untuk memberikan perhatian. Ini yang pertama. Yang kedua, Rasulullah SAW tak kurang berulang-ulang menyebut kalimat ini, menyebut negeri Syam walaupun jaraknya lebih dari 1000 km dari Makkahul Mukarramah. Apa maknanya? Perhatian beliau menggambarkan bahwa umat Islam juga diminta untuk memberikan perhatian. Bahkan Rasulullah SAW menyebut dengan kata-kata Allahumma barik lana fi syamina, ya Allah berikan keberkahan pada Syam kami. Sehingga dalam sejarah tak kurang Rasulullah sudah pernah melakukan 4 kali perjalanan ke negeri Syam. Yang pertama adalah pada saat berusia 12 tahun diajak oleh Abu Thalib melakukan kunjungan dagang, tetapi saat itu Abu Thalib berjumpa dengan Bukhairah yang memberikan nasihat agar segera pulang kembali membawa Muhammad kecil, karena kalau orang-orang Yahudi mengetahui pasti mereka akan membunuh Muhammad. Perjalanan yang kedua yakni ketika Isra Mi'raj, dan ini merupakan perjalanan transendental, perjalanan yang betul-betul membalik keadaan Rasulullah SAW dari yang sebelumnya merasa tertekan, tertindas, kemudian kembali dengan penuh harapan karena janji Allah Subhanahu wa taala, dan begitu banyak hiburan ataupun kabar gembira yang disampaikan dalam perjalanan Isra Mi'raj ini. Kemudian yang ketiga adalah pada saat ketika perjalanan membawa barang dagangan Khadijah, yang ketiga ketika Isra Mi'raj, yang keempat adalah pada saat perang Tabuk, karena Tabuk ini masuk di dalam wilayah negeri Syam. Ikhwan fillah rahimakumullah, maka singkatnya Rasulullah SAW sebenarnya telah menyusun rencana dan membangun langkah-langkah cemerlang untuk membebaskan negeri Syam dari cengkeraman Imperium Kristen Ortodok Bizantium. Bukan hanya itu, beliau juga mengirim utusan-utusan dakwah kepada para penguasa di wilayah-wilayah Syam dan Kaisar Bizantium. Karena memang waktu itu negeri Syam merupakan bagian daripada wilayah kekuasaan Imperium Romawi Timur Bizantium. Ya. Ikhwan fillah rahimakumullah, kita akan menemukan banyak riwayat hadis nubuat Rasulullah SAW tentang akhir zaman. Maka di sini kita akan mencoba untuk melakukan pembacaan. Bagaimana kita membaca negeri ini, ya, membaca sejarah negeri Syam dengan cara sebagaimana yang diinginkan oleh para pakar sejarah. Imam Ibnu Khaldun di dalam Muqaddimahnya, sebuah kitab yang cukup tebal, karena buku ini aslinya berjudul Tarikhul Arab, sejarah tentang bangsa Arab, ya, sejarah tentang bangsa barbar, yang kemudian beliau beri muqaddimah. Muqaddimahnya ini tebalnya 2 jilid, hampir 1200 halaman, sehingga buku muqaddimahnya jauh lebih dikenal daripada judul aslinya Diwanul Mubtada' wal Khobar Antarhil Arab wal Barbar. Kata beliau, sejarah ini memiliki 2 sisi. Yang pertama adalah sisi intristik, di dalamnya memuat informasi, berita, data yang bisa terungkap lewat angka, nama, tempat, dan peristiwa. Ini biasa yang kita baca waktu SD, SMP, SMA, bahkan mungkin sampai sekarang. Ini yang kemudian kita sebut dengan kata-kata history, sejarah.
Yang kedua sisi ekstrinsik, di mana dia di dalamnya memuat hikmah, pelajaran, sunatullah, qawanin, tabiat, dan karakter sejarah yang bisa dipelajari, di mana secara tempat peristiwa bisa berbeda, namun kandungan isi dan makna hampir sama. Nah, bagaimana kita kemudian melihat sisi sejarah masa lalu negeri Syam, perjalanannya di zaman Nabi SAW, dan masa depan yang dijanjikan. Inilah yang sangat penting. Kalau Sayyid Qutb rahimahullah memberikan gambaran, sejarah ini memiliki dua kandungan. Yang pertama adalah catatan sejarah berupa angka, nama, tempat, peristiwa, tokoh, dan lain sebagainya. Yang kedua adalah tafsir dari sejarah itu sendiri. Ikhwan fillah rahimakumullah, bagaimana kita membaca sunnatullah dalam sejarah para nabi? Di antara yang bisa kita ambil pelajaran, bahwa kehidupan manusia tidak lepas dari diutusnya para nabi dan rasul. Allah Subhanahu wa ta'ala yang maha kasih kepada makhluknya, memberi kita fisik yang sempurna, memberi kita akal yang baik, memberi kita juga jiwa dan perasaan. Tetapi ketiga komponen ini tidak cukup untuk membuat manusia mengerti mana yang benar, mana yang salah, mana yang hak, mana batil, mana yang madorot, mana yang bermanfaat. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala kemudian mengirimkan para nabi dan rasul. Ini berlaku dari sejak zaman Nabi Nuh alaihissalam sampai Rasulullah SAW. Tercatat ada 124.000 nabi, ada 313 rasul yang diutus Allah Subhanahu wa ta'ala untuk membimbing manusia supaya mereka mengerti tujuan dari diciptakannya. Nah, ikhwan fillah rahimakumullah, dalam hal ini para nabi dan rasul diutus manakala suatu kaum mulai menyimpang dari kebenaran. Ini seperti yang termuat di dalam satu riwayat, disebutkan kanat banu Israel tasusuhumul anbiya kullama halaka nabiyyun khalafahu nabiyyun. Adalah Bani Israel, mereka selalu dipimpin oleh para nabi dan rasul. Setiap satu nabi meninggal diganti dengan nabi berikutnya. Satu nabi pergi meninggalkan kaumnya diganti dengan nabi baru. Ini bentuk kasih sayang Allah Subhanahu wa ta'ala kepada manusia. Dan yang lebih dahsyat lagi, lebih dari 75% dari 124.000 nabi dan 313 rasul itu Allah utus mereka ke negeri Syam. Maka negeri Syam ini disebut sebagai negeri para nabi dan rasul. Ya. Bahkan di negeri Syam ada satu perkampungan yang seluruh penduduknya nabi dan rasul. Sehingga ada seorang raja pada saat itu yang bernama Raja Herodes. Ketika dia memaksakan diri untuk menikahi anak tirinya yang bernama Herodia, dia minta fatwa kepada ulama-ulama Yahudi agar dilegalkan pernikahannya. Lalu ulama itu karena dibujuk rayu, ditekan oleh para penguasa, mereka akhirnya memberikan tanda tangan bolehnya menikahi anak tiri. Tetapi para nabi dan rasul menolak, termasuk Nabi Yahya dan Nabi Zakaria. Maka dalam satu hari Raja Herodes membunuh 70.000 nabi. Bisa dibayangkan? Ya tentu 70.000 nabi ini kalau tinggalnya berjauhan nggak mungkin ya. Mereka mesti tinggal di satu tempat bersama-sama. Maka ya Allah Subhanahu wa ta'ala memuliakan manusia dengan para nabi dan rasul. Ya, muncul pertanyaan, setelah Rasulullah SAW ini diangkat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi ini pembacaan sejarah yang bisa kita lakukan ya, bahwa sampai akhirnya Allah mengutus Rasulullah kepada manusia yang berlaku untuk seluruh makhluk. Lalu Allah Subhanahu wa ta'ala mewafatkan Rasulullah SAW. Setelah itu manusia banyak yang kembali kepada keingkaran mereka kepada risalah. Kita lihat setelah wafatnya Nabi SAW, berapa banyak bangsa yang kemudian murtad. Mereka menolak membayar zakat, lebih taat kepada nabi palsu dan lain sebagainya. Ikhwan fillah rahimakumullah. Maka walaupun Rasulullah SAW ini telah meninggal dunia, tetapi Rasul telah memberikan kabar gembira, janji dari Allah Subhanahu wa ta'ala bahwa para ulama akan dijadikan sebagai pewaris nabi. Al ulama'u warasatul anbiya.
Jadi memang nggak ada lagi nabi, tetapi Allah masih cinta dan sayang kepada manusia, yaitu dengan adanya para pewaris nabi. Tapi mungkin kita bertanya, bukankah para ulama, para kiai, para ustadz, para mubalik itu juga manusia? Mereka berpotensi untuk salah dan dosa. Mereka berpotensi untuk terjerumus dalam maksiat. Betul, mereka punya peran, dalam arti punya kemungkinan yang sangat besar untuk jatuh, untuk salah, untuk maksiat dan sebagainya. Ya, mereka tidak maksum, tetapi Rasul memberikan kabar gembira. Apa kabar gembiranya? Kabar gembiranya adalah bahwa innallaha yab'atsu fi kulli mi'ati amin man yujaddidu lahadinah, bahwa Allah akan mengutus pada setiap 100 tahun, setiap 1 abad, mujaddid, para mujaddid, reformis yang akan memperbaiki agama yang telah rusak ini. Maka ini mirip, para reformis mujaddid ini adalah pewaris Nabi. Sebagaimana dulu nabi-nabi sebelum Rasulullah SAW adalah pelanjut risalah daripada nabi sebelumnya. Maka pelanjut risalah kenabian hari ini bukan dalam bentuk nabi dan rasul, tapi dalam bentuk para ulama, para mubalik, dan terkhusus mereka yang ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai para mujaddid. Ikhwan fillah rahimakumullah. Para mujaddid ini oleh Allah diutus dari abad pertama, kedua, ketiga dan seterusnya sampai kemudian hari ini di abad ke-15. Tetapi ada satu karakter yang mirip antara mujaddid dari abad pertama, kedua dan seterusnya. Apa itu? Rata-rata mereka memiliki karakter sebagai mujaddid yang parsial, yang lokal. Kenapa kok mereka parsial? Kenapa kok hanya berkelas lokal? Karena memang kerusakan umat Islam sejak ditinggal Rasulullah SAW itu adalah kerusakan yang sifatnya adalah parsial dan lokal. Ajaran Islam tidak rusak secara keseluruhan. Ajaran Islam hanya rusak pada sebagian. Maka kita lihat misalnya pada abad pertama ada ulama yang mengatakan bahwa mujaddid pada abad pertama adalah Umar bin Abdul Aziz rahimahullah. Kenapa beliau disebut sebagai mujaddid? Iya, beliau banyak melakukan pembaharuan. Pertanyaannya, apa yang diperbaharui oleh Umar bin Abdul Aziz? Tidak banyak. Dalam arti apa? Kerusakan umat Islam pada saat itu tidak terjadi pada seluruh dimensi kehidupan. Maka kalau kita lihat, justru Umar bin Abdul Aziz bukan menghidupkan semangat jihad, bukan menghidupkan semangat ekspansi, karena waktu itu jihad sedang betul-betul meluas dilakukan oleh para ulama dan kaum muslimin. Justru yang terjadi pada zaman Umar bin Abdul Aziz, beliau menyetop ekspansi jihad yang sudah terlalu jauh. Beliau mengajak umat untuk kembali ke madrasah, membangun sekolah-sekolah, membangun lembaga pendidikan supaya umat lebih dekat kepada syariat. Karena waktu itu jumlah ulama sangat terbatas, sementara ekspansi Islam sudah terlalu panjang. Abad kedua kita mendengar ada sosok yang bernama Imam Ahmad bin Hambal. Apa yang diperbarui oleh Imam Ahmad? Kalau kita lihat dalam sejarah, peristiwa yang paling fenomenal yang dilakukan oleh Imam Ahmad bin Hambal itu adalah bagaimana beliau menyelamatkan akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah dari serbuan pemikiran Mu'tazilah, di mana saat itu ideologi yang paling mendominasi pemahaman dan keyakinan bahwa Al-Quran adalah makhluk, bukan kalamullah. Imam Ahmad untuk mempertahankan kata-kata Al-Quranu kalamullah, dia harus dipenjara oleh 3 rezim, dicambuk lebih dari 6.000 kali, ya, sampai di bulan Ramadan tidak diberi kelonggaran untuk sahur dan berbuka. Ini hanya gara-gara mempertahankan keyakinan bahwa Al-Quran kalamullah. Sesuatu yang kalau hari ini kita teriak-teriak Al-Quranu kalamullah, Al-Quranu kalamullah, ada masalah tidak kira-kira? Enggak ada masalah itu ya. Artinya untuk berteriak Al-Quranu kalamullah enggak ada darah yang tertumpah. Kita enggak bakal kemudian dibully oleh orang. Tapi pada saat itu Imam Ahmad untuk berani mengatakan Al-Quranu kalamullah, benar-benar nyawa yang menjadi taruhan. Kenapa? Saat itu para ulama sudah banyak yang nyerah, nggak kuat disiksa, nggak kuat dipenjara.
akhirnya mereka melakukan semacam tauriyah atau rekayasa, berpura-pura mendukung kebijakan rezim Bani Abbasiyah pada masa itu, ya, sehingga mereka kemudian dibebaskan. Tapi Imam Ahmad tetap bertahan, ya. Ikhwan fillah, abad ketiga, keempat, kelima dan seterusnya para ulama berbeda-beda. Siapa mujaddid yang akan yang dianggap sebagai reformis dari abad ke abad tadi? Tapi singkatnya mereka pasti ada dengan kriteria yang berbeda-beda, ya. Singkatnya, reformis atau mujaddid pewaris Nabi ini adalah mereka pada saat yang sama, pada waktu di mana di situ ajaran Islam dirusak, mereka lah yang kemudian mencoba untuk menghidupkan kembali sunnah Rasulullah SAW dalam bab itu. Ikhwan fillah rahimakumullah, berbeda dengan abad ke-15 hari ini. Kita menyaksikan bahwa kerusakan Islam bukan hanya dalam bidang akidah, bukan hanya dalam bidang ibadah, bukan hanya dalam bidang ekonomi, bukan hanya dalam bidang politik, tetapi mencakup seluruh dimensi kehidupan manusia. Hampir tidak ada satupun bagian daripada syariat Islam ini kecuali mengalami penistaan, penghinaan, perusakan, penghancuran, deislamisasi dengan beragam nama dan proyek. Ini yang kita saksikan. Lalu kita bertanya, seperti apa mujaddid yang nanti akan Allah utus ke tengah manusia yang akan bisa mengembalikan daripada kejayaan ini semuanya, mengembalikan ajaran ini sebagaimana yang dipraktikkan oleh Rasulullah SAW. Nah, disinilah kita melihat bahwa negeri Syam memiliki peran yang sangat signifikan. Ikhwan fillah rahimakumullah, negeri Syam dikenal sebagai tempat yang melahirkan para ulama, para mujaddid, ahli usul fikih, ahli tafsir. Semua ini pusatnya adalah negeri Syam. Tetapi hari ini seperti yang kita saksikan melalui berbagai macam media, sudah berlangsung hampir 8 tahun, 7 tahun, dari mulai 2011. Bermula dari seorang anak kecil yang bernama Hamzah Al-Khatib. Ketika dia pulang dari sekolah, lalu membuat coretan-coretan grafiti di dinding-dinding jalan raya, di jembatan-jembatan dengan tulisan, kami menghendaki perubahan, kami ingin mengganti rezim yang ada. Anak SMP menulis kalimat itu, tapi bagi rezim Bashar Assad saat itu, ini merupakan bibit awal akan terjadinya revolusi. Maka anak tadi kemudian diculik, ditangkap, disiksa, dicopoti kuku-kukunya, disileti tubuhnya, sampai kemudian ditemukan di jalan raya dalam keadaan sudah tak bernyawa. Ya, itu pun ditemukan tidak bernyawa ketika wali ataupun kerabat dari laki-laki yang bernama Hamzah Al-Khatib ini kemudian datang meminta agar dikembalikan anak-anak mereka. Tapi kemudian ditolak. Ada tradisi orang Syam, orang Damaskus, kalau datang menghadap pemerintah dengan membawa pengikat kepala berwarna hijau, itu pantang untuk kembali kecuali permintaannya dituruti. Ya, maka wali daripada Hamzah Al-Khatib ini datang dengan membawa pengikat kepala berwarna hijau dan minta maaf yang sebesar-besarnya atas kelakuan anak kami. Kami berjanji tidak akan kami akan mendidik anak sebaik-baiknya, nggak akan terjadi lagi yang semacam ini. Diminta dengan penuh santun, penuh hormat, tapi kemudian jawaban dari mereka sangat menyakitkan. Rezim Bashar memberikan jawaban yang siapapun mendengar pasti akan sakit hati. Apa jawaban mereka? Kita sudah pernah mendengar, kalian jangan berharap anak kalian akan kembali. Sudah, bikin kembali anak yang baru. Anak yang ini jangan harapkan untuk bisa hidup lagi. Kalau kalian gak mampu membuat anak yang baru, bawa kemari istri-istri Anda, biar kami buatkan anak yang baru. Anda bisa bayangkan hati nurani siapa yang bisa menerima pernyataan nista semacam ini? Akhirnya lebih menyakitkan lagi, surban atau tali kepala berwarna hijau itu diambil kemudian dibanting, ya, dicampakkan di depan bapak tadi. Ini jelas merupakan penghinaan yang sangat luar biasa. Maka hari Jumat berikutnya terjadi demo, puluhan ribu rakyat Syam keluar dengan demo yang sangat damai. Tetapi
ternyata jawaban dari rezim tersebut yang justru didapati bukan adanya dialog atau komunikasi, namun rentetan peluru dan pisau besi. Inilah yang kemudian mereka dapati, dan itu berlangsung sampai sekarang. Ikhwan fillah rahimakumullah. Kalau kita perhatikan negeri Syam 30 atau 40 tahun yang silam, kita akan mendapati bahwa selama lebih dari 2 periode Hafid Asad dengan anaknya Bashar Asad ini telah memberikan perubahan yang sangat luar biasa atas kualitas manusia di negeri Syam. Sampai pada tingkatan banyak anak-anak muda yang tidak bisa membaca Al-Quran. Bayangkan ya, mereka orang Arab, ya, tiap hari bicara pakai bahasa Arab, tapi mereka tidak bisa membaca Al-Quran. Beberapa relawan yang dikirim ke sana aneh, merasa heran bagaimana mereka kok bisa nggak bisa baca Quran. Karena memang ya aturan yang diberlakukan kepada rakyat Suriah sangat luar biasa. Ada seorang syekh, guru spiritualnya Ustadz Abdul Somad, namanya Syekh Al-Muwaffaq. Mungkin Anda pernah mendengar nama ini, ya, Syekh Al-Muwaffaq. Anda bisa lihat dialog wawancara salah seorang warga Indonesia dengan Syekh Al-Muwaffaq. Beliau kemudian menjelaskan, ditanya banyak hal tentang bagaimana rezim Bashar Asad pada masa itu dan bagaimana sebenarnya yang kejadian sekarang ini. Nah, ada yang menarik pada saat kemudian beliau ditanya tentang sebenarnya seperti apa posisi Syekh Ramadan Al-Buti. Ya, kenapa ikhwan fillah? Karena banyak orang, ya, kita di negeri Indonesia sangat mengagungkan atau memuliakan Syekh Al-Buti, ya. Tetapi dalam prakteknya Syekh Al-Buti memberikan dukungan kepada rezim Bashar Asad. Ikhwan fillah, ya, ada apa ini? Karena kalau kita lihat, ya, ilmu Syekh Al-Buti, beliau seorang ahlus sunnah, beliau sunni, bukan nusyairi. Maka Syekh Al-Muwaffaq kemudian menjawab, pada kasus ini Syekh Al-Buti betul-betul tertipu oleh rezim Suriah. Kenapa? Anak-anak daripada Bashar Asad ataupun kerabat-kerabat daripada Bashar Asad ataupun pendukung-pendukung Bashar Asad, mereka ikut ngaji kepada Syekh Al-Buti. Dan pertanyaan yang disampaikan kepada Syekh Al-Buti adalah pertanyaan yang membuat Syekh Al-Buti tidak mengerti apa yang terjadi di balik itu semua. Contoh, bayangkan ya, murid-muridnya Al-Buti yang merupakan kerabat-kerabat atau orang dekatnya Bashar Asad nanyanya begini, Pak, Syekh, kami itu kalau mau sholat malam itu kami ini kan nggak punya hafalan banyak, boleh nggak kami kalau sholat malam itu megang mushaf Al-Quran? Coba bayangkan ya, ini pertanyaan menggambarkan orang soleh tidak, Pak? Ya, nanya lagi, Syekh, apakah kalau lagi sholat malam kemudian kami menangis, itu nangis batalkan sholat apa tidak? Jadi Syekh Al-Buti menganggap, meyakini bahwa keluarga Bashar Asad ini adalah seorang sunni, cinta ibadah, rajin saum, rajin tilawah, rajin qiyamul lail, ya. Dan banyak lagi pertanyaan-pertanyaan yang menggambarkan mereka melakukan rekayasa demikian. Padahal di balik itu rakyat Suriah yang ahlus sunnah ngerti betul bagaimana mereka tidak sholat, ya, bagaimana orang-orang ahlus sunnah menjadi tentaranya, menjadi pegawainya dilarang betul-betul untuk sholat. Maka orang-orang seperti Syabihah dan lain sebagainya adalah gambaran bagaimana sikap daripada rezim Bashar Asad ini berpura-pura di hadapan Al-Buti. Dan Syekh Al-Buti ini sudah diikat kemana-mana, ya, karena takut dimanfaatkan oleh ahlus sunnah kalau seandainya rekayasa selama ini diketahui. Jadi ini yang kata Syekh Al-Muwaffaq, ya, bahwa Syekh Al-Buti dalam hal ini beliau orang yang baik, tetapi beliau tertipu dan sudah tertekan. Maka ketika sekian tahun rezim keberadaan Syekh Al-Buti ini dikhawatirkan nanti beliau akan berbalik karena beliau orang soleh, ulama, begitu kan? Ya, buku-bukunya kita baca sangat luar biasa.
Tetapi rezim sangat takut kalau kemudian nanti Al-Buti mengetahui apa yang ada di balik itu semuanya. Maka dalam satu kajian beliau dikawal oleh puluhan atau mungkin ratusan daripada orang-orang Syabiha maupun orang-orang Basar Asad, ya, yang dalam satu majelis rekayasa itu kemudian terjadi. Bom meledak, Syekh Al-Buti itu kemudian tidak meninggal dunia karena ledakan bom. Tetapi jelas sekali videonya, kata Syekh Al-Muwafaq, masih ada videonya, masih jelas kami punya rekamannya, ya, bahwa Syekh Al-Buti ditembak kepalanya oleh salah seorang Syabiha. Karena beliau ternyata tidak mati di situ, ya. Maka ada seorang laki-laki yang mendekat maju ke mimbar, kemudian Syekh Al-Buti ditembak kepalanya. Dan setelah itu kemudian berita yang menyebar, kelompok-kelompok perlawanan telah melakukan pengeboman di masjid di mana Syekh Al-Buti itu mengajar, ya. Jadi disinilah yang kemudian para ulama bersedih, Syekh Al-Buti tidak mengetahui seperti apa kenifakan ataupun kerusakan kekufuran Bashar Asad dan kroni-kroninya, dan beliau kemudian sudah dianggap tidak bermanfaat lagi, akhirnya kemudian beliau dikhianati, ya. Ikhwani fillah rahimakumullah. Nah, ini yang sedang berlangsung di Suriah hari ini. Ikhwani fillah rahimakumullah. Namun walaupun negeri Suriah hari ini sedang tercabik-cabik, Allah Subhanahu wa taala telah memberikan janji bahwa di tempat inilah nanti semua nubuat akhir zaman akan terjadi. Ikhwani fillah, sebentar lagi masuk waktu Isya, pada Isya kita akan berbicara tentang bagaimana janji-janji Rasulullah SAW, ya, terkait dengan nubuat akhir zaman, yang nubuat-nubuat inilah barangkali yang akan menjadi kajian sangat serius dari seluruh rezim dunia, ya, terutama bangsa Barat, Amerika dan Eropa, lantaran kekhawatiran mereka bila konflik di Suriah ini akan berpotensi untuk membangkitkan kaum muslimin di seluruh dunia, ya, mewujudkan apa yang dijanjikan oleh Rasulullah SAW. Demikian kajian kita, karena waktu Isya hampir tiba, saya cukupkan sampai di sini. Saya kembalikan kepada moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, insya Allah kita akan lanjutkan nanti selepas salat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ba'du. Ikhwan fillah rahimakumullah. Sebelum kita masuk pada pembahasan berikutnya, ada satu peristiwa sekitar 3 bulan yang silam, salah seorang ustadz yang juga dijuluki sebagai ustadz akhir zaman harus berurusan dengan pihak keamanan untuk memenuhi panggilan, dimintai keterangan atas beberapa statement ceramahnya yang entah dianggap berita atau datanya kurang valid atau ada hal-hal yang lain yang intinya perlu diklarifikasi. Singkatnya, sang ustadz memenuhi panggilan, namun atas desakan umat Islam, dukungan dari seluruh lapisan masyarakat, terutama para penikmat kajian dakwahnya, singkatnya sang ustadz kemudian bisa bebas kembali melanjutkan ceramahnya. Saya tidak ingin menganalisa tentang kenapa dan lain seterusnya, tapi justru statement dari Bapak Fahri Hamzah atas peristiwa tersebut yang menarik untuk kita kaji, ya. Di mana beliau mengatakan bahwa dalam hal ini ada dari sebagian oknum ataupun mereka-mereka yang salah kaprah, termakan oleh stigma jahat bangsa Barat terkait dengan narasi akhir zaman. Kenapa bangsa Barat dalam hal ini Amerika dan yang bersamanya, ya, memandang bahwa narasi ataupun pembicaraan seputar akhir zaman tidak bisa dilepaskan dari narasi kaum ekstremis, kaum radikal dan semisalnya yang berpotensi untuk membahayakan atau mengguncang hegemoni yang selama ini sudah mereka cengkeramkan ke seluruh dunia Islam. Mengapa demikian?
dalam pandangan barat, jadi setelah barat membuat analisa, ikhwan fillah, jadi ini hebatnya mereka ya, sampai melakukan pendataan yang namanya RAND Corporation ini memiliki lebih dari 50.000 analis, peneliti, pengamat yang disebar di 5 benua, di lebih dari 160 negara untuk mengamati segala macam perkembangan yang nanti hasil resumnya dijadikan sebagai kebijakan dari negara masing-masing. Sosial, politik, ekonomi, terorisme, dan lain-lainnya ini mereka tuangkan ya, yang kemudian masing-masing negara akan membayar mahal dari semua hasil penelitian mereka. Ya kalau Anda mengenal sosok yang namanya Sidney Jones, nah kira-kira seperti itulah cara kerja mereka. Membuat berbagai macam analisa, lalu kemudian analisa tersebut dijadikan sebagai kebijakan di masing-masing negara, dan yang paling banyak dibahas ini adalah yang tak kalah penting ketika membahas tentang bagaimana perkembangan dunia Islam. Sampai pada tingkat mereka mampu meneliti para penulis, para ustadz, para mubalik. Misalnya, kalau ada penulis buku dengan ketebalan sekian, berapa kali kata-kata jihad, kata-kata i'dad, kata-kata hijrah muncul. Gitu ya. Kalau buku setebal 1000 halaman kok kemudian hanya ada satu kata-kata jihad, oh ini nggak masuk dalam kategori berbahaya, gitu ya, nggak ngefek, nggak mengaruh, gitu ya. Tapi kok buku tipisnya cuman 100-200 halaman, kata-kata itu muncul sampai 100 kali, 200 kali, wah ini mereka sampai sebegitu pemetaannya, ya. Jadi mereka berbicara benar-benar pakai data. Ceramah 1 jam, kalimat ini muncul berapa kali? Kata-kata iman, hijrah, jihad, khilafah, daulah, jamaah, imamah, bai'ah dan semisalnya itu masuk dalam terminologi-terminologi yang kemudian harus diwaspadai. Nah, ternyata bukan hanya kalimat-kalimat itu, termasuk narasi akhir zaman, the last day, ya, yaumul akhir, itu di mata mereka masuk dalam kategori narasi-narasi yang membahayakan. Ya, ikhwan fillah, barangkali kalau narasinya adalah jihad, i'dad, kemudian kalimat-kalimat semisal, kita masih nalar. Tapi kenapa narasi akhir zaman kemudian dimasukkan dalam kategori? Ini yang kemudian kita perlu merenung. Ternyata mereka memang jauh lebih peka daripada kita. Mereka lebih paham daripada kita. Mereka lebih prepare, lebih persiapan daripada kita. Kita umat Islam yang dijanjikan oleh Rasulullah SAW justru relatif tenang dan santai. Sementara mereka yang notabene tidak beriman kepada Al-Quran, kepada As-Sunnah, tapi mereka percaya bahwa janji Nabi akan menjadi kenyataan. Bahwa orang-orang Yahudi di tahun 2015, tahun 2005, mereka sudah menanam lebih dari 2,2 juta batang pohon gorkot. Apa coba ini kalau bukan persiapan mereka sangat-sangat matang. Nah, ikhwan fillah, ya, maka nanti kita akan mengetahui kenapa mereka begitu takut dengan narasi akhir zaman. Ya, karenanya di sini yang perlu kita luruskan bagi kita orang Islam, bagi kita orang beriman, narasi akhir zaman adalah bagian daripada konsekuensi beriman kepada yaumul akhir. Al-imanu bil yaumil akhir bagi kita adalah harga mati karena itu merupakan rukun iman. Bahkan di antara rukun iman yang 6, maka al-imanu bil yaumil akhir adalah iman yang paling sering disandingkan dengan keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Coba kita akan banyak menemukan hadis-hadis yang berbicara mangkana yu'minu billahi wal yaumil akhir. Mangkana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim dhaifahu falyukrim jarahu. Mangkana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyakul khairan aw liyasmut. Ya, tidak halal bagi wanita yang beriman kepada Allah dan akhir untuk bersafar lebih dari 1 hari kecuali harus bersama orang mahramnya. Dan banyak lagi iman kepada Allah dikaitkan dengan iman kepada yaumul akhir. Iman kepada yaumul akhir dikaitkan dengan semua gerakan moralitas, adab kita, sopan santun kita, komitmen kita. Itu semuanya selalu dikaitkan dengan al-imanu bil akhir. Dan konsekuensi daripada beriman kepada yaumul akhir pasti beriman kepada tanda-tandanya. Nggak ada gunanya kita percaya dengan makhluk yang bernama singa kalau kita nggak ngerti bentuknya singa.
Nanti di tengah hutan ketemu singa senyum sama kita, kita balas senyumnya. Nggak tahu kalau dia mau menerkam kita, kan begitu. Nah, ikhwan fillah, beriman kepada yaumul akhir, beriman kepada tanda-tandanya. Di antara tanda-tanda yaumul akhir ada tanda-tanda kiamat kecil, ada tanda-tanda kiamat besar. Kalau masih pada wilayah tanda-tanda kiamat kecil, biasanya tak terlalu mengkhawatirkan, nggak terlalu dianggap membahayakan. Tapi begitu masuk kepada narasi akhir zaman yang bercerita tentang tanda-tanda kiamat kubro, tanda-tanda kiamat besar, disinilah nampaknya ideologi ini kalau dipertahankan oleh umat Islam, kalau diyakini oleh mereka, ini tentu sangat membahayakan. Dan ini catatan penting. Bangsa Barat mengetahui, bangsa Barat betul-betul paham bahwa kemenangan yang sesungguhnya bukan pada kemenangan militer, bukan pada kemenangan fisik, tapi kemenangan yang sesungguhnya ada pada kemenangan ide dan ideologi. Dan inilah kemenangan yang dimiliki oleh para nabi dan rasul. Kemenangan hujjah wal bayan, kemenangan tentang keyakinan. Jadi Anda kalau sudah meyakini bahwa Romawi dan Persia akan dikalahkan oleh umat Islam, walaupun hari ini Anda meninggal duluan, maka kita telah menang. Ya, kita telah menang. Tapi sebaliknya, kalau kita punya keyakinan yang menyimpang, walaupun hari ini kita berkecukupan, walaupun hari ini kita hidup dalam kemapanan, maka kita dinyatakan kalah. Para nabi dan rasul yang mereka terbunuh sebelum menyaksikan janji kemenangan Allah Subhanahu wa taala, ya, mereka sudah mendapatkan jaminan kemenangan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan ikhwan fillah rahimakumullah, mereka sampai pada analisa bahwa hari ini abad ke-21 adalah dunia sedang dipaksa untuk masuk pada perang generasi yang keempat, 4GW. Apa yang dimaksud dengan perang generasi keempat? Jadi kita mengenal ada perang generasi pertama, generasi kedua, generasi ketiga. Terlepas dari perbedaan seperti apa contohnya, saya lebih tertarik untuk menggambarkan perang generasi pertama itu seperti perang zaman Nabi, perang kolosal. Seperti waktu zaman dulu belum ada yang namanya Indonesia. Perangnya Majapahit, perangnya Sriwijaya. Jadi betul-betul adu di medan perang menggunakan senjata manual. Ya, ini generasi pertama. Perang generasi kedua sudah naik level senjatanya seperti Al-Fatih ataupun Sulaiman Al-Qanuni ataupun Salahuddin Al-Ayyubi sudah menggunakan manjanik, sudah menggunakan benteng yang beroda, sudah menggunakan senjata-senjata yang lebih menimbulkan daya rusak lebih hebat. Perang generasi ketiga ini seperti perang dunia pertama, perang dunia kedua. Pesawat terbang, bom nuklir ini sudah mulai digunakan. Daya rusaknya lebih parah lagi. Tetapi musuh kemudian menyadari bahwa hari ini mereka sedang masuk pada perang generasi yang keempat. Apa hakikat daripada perang generasi keempat? Perang untuk memikirkan, memenangkan hati dan pikiran. Ya, merebut perasaan manusia. Maka saya buat ilustrasi, misalnya ini daerah apa namanya nih Pak? Ya sebutlah ini Bandung ya. Kemudian di wilayah sana ini adalah mereka non muslim, negeri kufur. Pertanyaannya begini, mana yang disebut menang? Kalau ada sebuah basis kaum muslimin, orang Islam yang bersenjata kemudian memerangi sebuah basis kekuatan kufur dengan cara membunuh laki-lakinya, merampas harta bendanya, menawan wanita dan anak-anaknya, membumi hanguskan negerinya. Ya, ini yang pertama. Yang kedua, kita datang ke sana, kita dakwahi mereka, kita ajak mereka setuju dengan ideologi kita ajak mereka untuk mendukung apa pemikiran kita, melakukan apa yang kita lakukan, meyakini apa yang mereka yakini, apa yang kita yakini, lalu mereka betul-betul mau bersama kita. Pertanyaannya, yang disebut menang yang pertama atau yang kedua? Yang kedua Pak, ya. Kalau kita mampu membumi hanguskan mereka, menawan wanita dan anak-anaknya, merampas harta benda mereka, iya, sekarang kelihatannya secara dohir menang. Tapi di kemudian hari anak cucu mereka akan melakukan balas dendam, ya, dan perang akan berkelanjutan.
Dan ini bukan kemenangan yang sesungguhnya, ya. Maka kemenangan yang sesungguhnya adalah manakala mereka mau setuju dengan ide-ide pemikiran kita. Maka pertarungan pada perang generasi keempat adalah pertarungan tentang ideologi. Dan ketika masuk pada pertarungan ideologi yang disebut dengan perang narasi, ya, bangsa Barat sadar betul kekuatan Al-Quran, kekuatan Sunnah Rasulullah SAW ini kekuatan yang sulit untuk dikalahkan. Kenapa? Kebenaran yang kita pegang adalah kebenaran yang mutlak, kebenaran transendental. Sementara kebenaran mereka itu kebenaran uji coba yang setiap waktu selalu berganti-ganti. Apa yang mereka yakini sekarang di kemudian hari akan dipatahkan. Kenapa? Kebenaran mereka adalah kebenaran yang dihasilkan dari penelitian, uji coba, lalu kesimpulan yang seiring dengan perkembangan waktu dan zaman bisa saja berubah-berubah. Tapi beda dengan keyakinan kita. Sampai hari kiamat kebenaran mutlak Al-Quran dan janji Nabi SAW tidak akan pernah berubah. Maka inilah barangkali di antara narasi yang akan kita angkat. Tapi sekali lagi kita akan berbicara dari basis ilmiah, ya. Ini perlu kita sadari. Kenapa musuh-musuh Islam ketika mereka sadar bahwa mereka tidak mampu mengalahkan disiplin ilmu kita, mereka akan mengerahkan segala daya upaya mereka untuk merubah metodologi sehingga apa yang menjadi keyakinan kita itu bisa kemudian dianggap kalah dan salah atas kehebatan mereka dalam melakukan metodologi untuk materi yang sama, ya. Khonifidin, ya. Maka kita akan mencoba malam ini berbicara seperti apa janji Rasulullah SAW tentang negeri Syam. Saya ingin ambil contoh walaupun nanti harusnya menjadi pembahasan nanti, ya. Tapi saya dahulukan, ya, untuk memberi gambaran kenapa bangsa Barat begitu takut dengan semua narasi akhir zaman, ya. Salah satu tanda kiamat kubro yang disebutkan di dalam Sahih Muslim, Rasulullah SAW bersabda, la taqumu as-sa'atu hatta taqa'a asru ayatin. Kiamat tidak akan berdiri sampai muncul 10 tanda. Salah satunya adalah nuzulu Isa bin Maryam, turunnya Nabi Isa. Khonifidin, ada 10 tanda kiamat kubro. Salah satu tandanya adalah turunnya Nabi Isa. Ya, Anda pelajari akidah Ahlussunnah wal Jamaah, keyakinan tentang turunnya Nabi Isa adalah harga mati. Kalau ada ulama-ulama yang berpendapat turunnya Nabi Isa adalah hoaks, maka kata Syekh bin Bas, kata Syekh Albani dan para ulama-ulama lainnya itu pendapat ghairu mu'tabar, pendapat yang tidak layak dijadikan pegangan. Kenapa? Hampir semuanya merujuk kepada Ibnu Khaldun dalam muqaddimahnya yang meragukan tentang Imam Mahdi, meragukan tentang Nabi Isa dan yang semisalnya, ya. Ada beberapa ulama yang mengangkat itu, tetapi kita anggap itu tidak muktabar. Kenapa? Perselisihan dalam hal ini adalah seperti perselisihan seorang dokter gigi dengan dokter spesialis bedah kandungan dalam masalah bedah sesar. Kira-kira yang kita ambil pendapat dokter mana, Pak? Ya tentu dokter spesialis kandungan. Nggak mungkin kita percaya sama dokter gigi. Bukan berarti dokter giginya goblok, bukan berarti dia nggak pinter, cuman itu bukan wilayahnya, gitu Pak ya. Kita tidak menuduh Abdurrahman Ibnu Khaldun itu orang bodoh, orang hebat, luar biasa, tetapi itu bukan wilayahnya. Membahas masalah hadis akhir zaman, ya. Kita serahkan kepada para pakarnya karena mereka yang lebih ahli. Nah, Ahlussunnah wal Jamaah sepakat tentang turunnya Nabi Isa dijadikan sebagai tanda kiamat kubra. Allah Subhanahu wa taala bahkan berfirman, wa innahu la ilmul lisaati falatam tarun nabihi wattabi'un. Sesungguhnya turunnya Nabi Isa la ilmul lisaah, betul-betul akan memberikan tanda isyarat tentang dekatnya kiamat. Ada yang salah menerjemahkan, salah menafsirkan wa innahu la ilmul lisaah, sesungguhnya Nabi Isa mengetahui tentang kapan kiamat terjadi. Padahal maknanya wa innahu la ilmul lisaah, sesungguhnya Nabi Isa yang nanti akan turun
itu menjadi tanda, menjadi ilm, menjadi pengetahuan, isyarat bahwa ya kiamat memang sudah sangat dekat. Ya. Apa misi Nabi Isa? Misi Nabi Isa ini yang disepakati para ulama ada 5. Pertama, Nabi Isa akan membunuh Dajjal. Kita tahu bahwa Dajjal adalah otak dibalik semua kerusakan sistem global. Dia adalah dalang dibalik semua kejahatan dunia. Dajjal hari ini adalah invisible hand, sistem global yang mengendalikan apapun kejadian dunia, politik, sosial, ekonomi, budaya, militer, pendidikan, kurikulum, finansial, farmasi dan sebagainya, semua di bawah cengkeraman sistem Dajjal. Ahmad Thompson menulis buku yang berjudul Dajjal Antikris, mengungkap begitu banyak fenomena di balik ini semuanya. Bahkan Jerry DeGray dalam buku Bayang-Bayang Gurita mengatakan pemimpin Anda bukan lurah, bukan camat, bukan bupati, bukan menteri, bukan polisi, bahkan bukan kepala negara. Lah terus mereka apa? Beliau mengatakan mereka semua hakikatnya hanya kaki tangan yang dikendalikan oleh invisible hand. Ada tangan gaib yang mengendalikan, yang mereka sendiri nggak tahu. Kenapa saya berbuat kayak begini? Makanya banyak dari mereka yang kalau dicecer, ditanya kenapa, jawabannya udah dari sononya kayak begini. Ini Pak ya, ada invisible. Bahkan kalau sampai kita kejar kepada yang paling tinggi sekalipun, jangan kita sangka bahwa tuan besar mereka adalah 9 taipan. Di atas mereka masih ada lagi yang mereka sendiri nggak ngerti kenapa saya berbuat kayak begini. Ya, ini ya invisible hand yang mengendalikan. Ikhwan fillah rahimakumullah. Dajjal sebagai otak pengendali ini semua nanti akan terbunuh oleh Nabi Isa. Bisa dibayangkan bagaimana runtuhnya sistem global ini. Ini yang pertama. Yang kedua, misi Nabi Isa alaihissalam adalah mematahkan atau menghancurkan salib. Kita tahu bahwa salib ini adalah lambang Kristiani internasional. Bangsa Barat dalam hal ini meyakini atau setidaknya mengklaim sebagai pewaris tunggal daripada ajaran Kristiani. Mereka punya Vatikan. Mereka mengklaim sebagai pewaris ajaran Kristiani, ya, rujukan global untuk semua kaum Kristiani dunia. Mereka juga menantikan turunnya Nabi Isa. Tapi ternyata mereka akan kecewa bahwa Nabi Isa turun bukan untuk mendukung mereka, tetapi justru untuk menghancurkan misi mereka. Kenapa Rasulullah SAW mengizinkan berlangsungnya ajaran Kristiani, ajaran Yahudi, ya, tidak dipaksa untuk masuk Islam? Karena subhat yang amat besar yang berlangsung selama ratusan tahun, yang dibawa oleh para pemimpin-pemimpin pemuka agama mereka, sehingga biarkanlah lakum dinukum waliyadin. Tapi besok ketika Nabi Isa yang dianggap sebagai Tuhan mereka kemudian turun dan menolak klaim mereka, subhat itu sudah tidak ada. Maka misi Nabi Isa yang ketiga adalah menghapuskan jizyah. Maksudnya menghapuskan jizyah itu apa? Dalam Islam pilihan ada 3 pada saat kaum muslimin berhadapan dengan musuhnya. Yang pertama adalah aslim taslam, masuk Islam kamu akan selamat. Inilah semua surat Rasul kepada para kepala negara di semua wilayah dunia. Ya, Persia, Romawi, Yaman, Bahrain, semua dikirimi surat. Bahkan tercatat 10 tahun Rasulullah SAW tinggal di kota Madinah, itu ada lebih dari 220 surat dakwah yang beliau kirimkan. Sehingga hampir 2 minggu sekali itu ada surat dakwah yang Rasul kirimkan berulang-ulang kepada para ketua-ketua kabilah, kepala negara yang ada agar mereka masuk Islam. Yang kedua, misinya kalau mereka masuk Islam nggak mau, maka tawaran yang kedua adalah bayar jizyah. Mereka dijamin keamanannya, hartanya, nyawa mereka, kebebasan beribadahnya akan dilindungi oleh kaum muslimin, tapi mereka harus membayar upeti atau jizyah, uang jaminan keamanan. Agama mereka dibebaskan, mereka tidak akan diganggu, bahkan akan dilindungi. Ini yang dipraktikkan oleh Rasul, ini yang dilanjutkan oleh Khulafaur Rasyidin. Ketika Umar bin Khattab menerima kunci kota Yerusalem, maka
Umar bin Khattab membuat surat perjanjian kepada uskup patriarch, ya, bahwa mereka akan mendapatkan jaminan keamanan, perlindungan, tidak diganggu, tidak dirusak. Toleransi betul-betul ditegakkan oleh Amirul Mukminin Umar bin Khattab kepada penduduk Yerusalem. Ya, hal yang serupa terjadi pada zaman Sultan Muhammad Al-Fatih. Hal yang serupa juga terjadi pada zaman Salahuddin Al-Ayyubi. Ya, kemudian misi Nabi Isa yang ketiga, yang jizyah, baru yang ketiga kalau mereka jizyah tidak mau, terjadilah yang namanya perang. Maka perang itu adalah solusi terakhir ketika mereka menolak untuk tunduk dan diatur oleh kaum muslimin. Nah, besok ketika Nabi Isa itu turun, maka tawarannya cuma dua, masuk Islam atau perang. Jizyah sudah tidak diberlakukan. Tidak ada lagi yang namanya upeti dibayarkan dari mereka. Kenapa? Subhat sudah tercabut semua. Aku, kata Nabi Isa, yang kalian anggap sebagai Tuhan itu nggak mengakui kok. Ya, bagaimana mungkin keyakinan kalian dibenarkan? Jadi orang yang dianggap sebagai Tuhan oleh mereka nanti akan membantah semua tuduhan mereka. Makanya Nabi Isa hanya memberikan dua hal. Ini jelas merupakan ancaman buat bangsa Kristiani. Yang keempat, ya, ini yang menarik. Nabi Isa memiliki misi apa? Membunuh babi. Gimana Fidin? Ya, ada apa dengan misi Nabi Isa kok membunuh babi? Antum tahu, ketika ayat tentang turunnya babi itu sampai kepada Rasulullah SAW, tidak ada efek sosial, politik, ekonomi, apalagi militer yang berdampak dengan turunnya ayat itu. Jadi makanan yang diharamkan, yang dijelaskan dalam Al-Quran itu adalah khomer dan babi. Ini yang paling fenomenal, ya. Berbeda ketika ayat tentang khomer itu turun, maka secara sosial dan ekonomi itu memiliki pengaruh yang sangat luar biasa. Kenapa? Bangsa Arab itu adalah pecandu khomer nomor satu di dunia. Mereka bukan cuma minum, mandi pun pakai khomer, ya. Antum tahu ada sahabat yang sampai Rasulullah wafat, dia sudah ikut berjihad berulang-ulang, tapi yang namanya jihad nggak pernah meninggalkan khomer, dibawa terus khomernya itu, ya, sampai dia dicambuk sampai 7 kali. Siapa namanya? Abu Mihjan, ya, sampai perang Qadisiyah itu masih bawa khomer, ketangkep oleh Sa'ad bin Abi Waqqas, gitu kan, ya. Ini saking mereka betul-betul gila terhadap khomer, mau sholat pun bawa botol taruh depan, kira-kira gitu, ya. Makanya Ibunda Aisyah mengatakan, seandainya ayat khomer itu turun 1 kali langsung haram, bangsa Arab adalah bangsa yang tidak akan bisa meninggalkan khomer sampai hari kiamat. Maka turunnya ayat khomer itu sampai bertahap. Dimulai dari, oh ya, khomer itu ada baiknya, tapi banyak jahatnya. Orang-orang mendengarkan ayat fihima ismun kabir wa manafi'ul linnas, oh yang penting masih ada manfaatnya, kan gitu ya. Masih mabuk juga. Ya, turun ayat yang kedua, la taqrabus sholata wa antum sukaro. Kalau mau sholat jangan mabuk dulu, ya. Oh yang penting waktu sholat nggak mabuk, di luar sholat ya lanjut, begitu ya. Ya, sampai akhirnya turunlah ayat innamal khamru wal maisiru dan seterusnya. Ikhwan fillah, itu ayat tentang khomer. Dampaknya secara ekonomi luar biasa, ya. Tetapi ayat tentang babi ada pengaruhnya nggak secara ekonomi, politik, sosial, militer, budaya? Nggak ada pengaruhnya, Pak. Nggak signifikan. Kenapa? Nggak ada sahabat yang doyan babi, pedagang babi, peternak babi. Pernah nggak dengar Rasulullah jalan ketabrak babi begitu? Ya. Kalau anjing seliweran masih ada, Pak. Ya. Ada anjing menjilat bejana kita, itu ada. Sahabat Nabi mencucinya gitu ya. Tapi namanya keserempet babi, jualan babi, makan babi, itu nggak kita temukan. Siapa yang pernah umroh haji ngeliat babi di Mekah? Ya, sampai sekarang mereka nggak doyan dengan yang namanya babi. Ya, maka ketika ayat itu turun, nggak ada pengaruhnya. Bahkan boleh dikatakan apa ya hikmahnya ya? Wong mereka itu bukan pecinta babi. Beda dengan ketika khomer itu turun. Ya, barulah dunia hari ini mengetahui
hikmah yang sangat luar biasa di balik pengharaman babi. Apalagi nanti Nabi Isa akan membunuh babi. Apa hikmah yang bisa kita lihat? Ikhwan fillah, hari ini abad ke-21 adalah bukti kebenaran firman Allah Subhanahu wa taala tentang pengharaman babi. Christian Mendelsteen, salah seorang pembicara dari Belanda, mengungkapkan ada lebih dari 185 produk manufaktur, produk otomotif, produk bangunan, produk farmasi, produk kebutuhan sehari-hari yang bahan bakunya atau bahan campurannya atau bahan pendukungnya itu adalah babi. Tidak ada binatang yang tingkat kebutuhan manusia untuk menggunakannya lebih tinggi daripada kebutuhan mereka terhadap babi. 185 produk itu bukan sate babi, soto babi, bakso babi, bukan Pak, itu baru satu makanan ya. Tapi Anda bisa bayangkan kalau peluru itu bahan bakunya ada yang dari babi. Kemudian cat, sabun, odol, lilin, apalagi dunia farmasi. Menteri Kesehatan bilang 93% obat-obat farmasi tidak bisa dapat label halal karena proses pembuatannya, proses produksinya tidak bisa dipisahkan dari babi. Bukan berbahan baku babi Pak ya, prosesnya tidak bisa dipisahkan dari babi. Bahkan yang namanya serum ataupun suntik meningitis yang wajib buat jamaah umroh haji di seluruh dunia pun belum bisa dipisahkan dari yang namanya unsur babi. Pertanyaannya, kalau besok Nabi Isa misinya ketika turun ke dunia adalah membunuh babi, Anda bisa bayangkan nggak kira-kira hancurnya dunia kapitalis modern ini? Sudah nggak ada bahannya lagi. Ibaratnya Anda produksi roti, bahan bakunya itu gandum, gandum sudah nggak ada di dunia. Kira-kira gimana? Ya, ekonomi kapitalis global ini pasti akan ambruk seketika. Karena kita belum menemukan penggantinya. Setidaknya tingkat ketergantungan manusia kepada babi sangat luar biasa. Dan besok itu menjadi misi turunnya Nabi Isa. Ya, kemudian yang keempat, misi Nabi Isa adalah membunuh, menghancurkan Ya'juj wa Ma'juj. Tentang siapa mereka? Bahwa ada ulama yang mengatakan mereka adalah orang Cina, orang Rusia, termasuk orang Amerika, orang Australia, seperti pendapatnya Syekh Abdurrahman Nasir As-Sa'di di dalam buku Fitnatud Dajjal wa Ya'juj wa Ma'juj, ya. Namun memang ada kemiripan antara bangsa Ya'juj wa Ma'juj dengan orang-orang yang tadi disebut. Walaupun jumhur ulama mengatakan mungkin saja mereka bagian daripada Ya'juj wa Ma'juj. Tetapi Ya'juj wa Ma'juj yang dijanjikan Rasulullah akan keluar dari tempat-tempat yang tinggi di akhir zaman, yang mereka merusak kehidupan manusia, memakan dan meminum semua yang ada, ya, sampai Nabi Isa dan kaum muslimin bersembunyi di Bukit Tursina semuanya. Itu bukan bangsa Cina, Rusia, Korea, Jepang, Amerika yang hari ini ada. Mungkin secara keturunan iya, mereka bagian daripada Ya'juj wa Ma'juj karena kemiripan ciri fisiknya, tetapi bukan mereka yang nanti dijanjikan Rasulullah, karena mereka yakni Ya'juj wa Ma'juj yang sesungguhnya hari ini masih disembunyikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dia akan keluar ketika waktunya nanti sudah tiba. Jadi ini ya, baru satu tanda kiamat saja yang namanya turunnya Nabi Isa ini sudah betul-betul mengguncang. Tapi saya ingin bertanya kepada Anda sekalian, kira-kira yang tadi saya sebutkan itu akan jadi kenyataan enggak? Pasti enggak? Anda beriman tidak beriman, ngaji tidak ngaji, belajar enggak belajar, janji Allah ini akan menjadi kenyataan. Maka rugi kalau kemudian kita enggak tahu, kan begitu? Ya. Nah, ini akidah yang harus kita imani, bukan sekedar kita imani, tapi harus kita ajarkan, kita wariskan kepada anak cucu kita. Kenapa? Kalau mungkin kita tidak mengalaminya, paling tidak anak cucu kita nanti sudah mengerti bahwa nubuat ini pasti akan terjadi. Mungkin bukan anak kita, mungkin cucunya, mungkin cicit kita dan seterusnya. Sebagaimana para ulama dulu mewariskan ilmu ini sehingga sekarang sampai kepada kita. Nah, ikhwan fillah rahimakumullah, maka kita abaikan stigma jahat bangsa barat yang menuduh bahwa narasi ini adalah narasi kaum radikal, ekstremis dan semisalnya. Kita abaikan juga mereka yang mengatakan bahwa para propagandis akhir zaman itu adalah peramal masa depan. Kita abaikan. Itu nggak ada pengaruhnya buat keimanan kita, ya.
Tapi itu narasi yang harus kita lawan. Kenapa? Ini bertentangan dengan rukun iman. Ya, kita mengimani yang semacam ini betul-betul murni karena cinta kita kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kita mengimani ajaran beliau. Ya, dan ini adalah kemenangan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Fa imma nuriyannaka ba'da ma wa'atnahum au natawaffayannaka fa ilaina turja'un. Sama saja wahai Muhammad. Apakah kami mewafatkan engkau terlebih dahulu? Ya. Fa imma nuriyannaka, sama saja apakah kami memperlihatkan kepadamu semua janji-janji kemenangan yang kami berikan. Ya, janji Allah nanti akan begini. Au natawaffayannaka, atau Rasulullah meninggal duluan sebelum sempat menyaksikan semua janji-janji kemenangan tadi, maka itu semua kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ikhwan fillah rahimakumullah, hari ini yang paling penting adalah apa? Ideologi, keyakinan kita. Ya, bahwa nanti kita mengalami atau tidak mengalami itu bukan menjadi kewajiban kita. Kewajiban kita adalah meyakini, mengimani pesan-pesan kenabian, menjalankan sesuai dengan kemampuan, hasilnya kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ikhwan fillah, kita akan mencoba untuk satu persatu mengupas seperti apa janji Rasulullah SAW. Nah, ini menjadi sangat penting karena kalau kita melihat kondisi Suriah hari ini, kondisi negeri Syam hari ini, secara umum Timur Tengah hari ini sedang mengalami gejolak yang membuat kita nyaris putus asa. (2011, 12, 13) dalam 2-3 tahun pertama gejolak yang terjadi di bumi Syam itu membangkitkan optimisme yang sangat luar biasa bagi kaum muslimin. Keyakinan mereka janji Allah Subhanahu wa taala tentang negeri Syam seakan-akan di depan mata mereka saksikan. Mulai 2014 pasca deklarasi daulah, maka terjadilah angin perubahan. Umat Islam tidak lagi solid. Umat Islam kemudian terpecah belah. Kaum muslimin dibuat bingung kepada siapa mereka harus mendukung. Ya, singkatnya sampai hari ini rezim kemudian berada di atas angin dengan bantuan Iran dan Rusia, ya, juga Cina dan sebagainya. Dan hari ini kaum muslimin lebih menderita lagi ketika kemudian Amerika dan negara sekutunya masuk untuk melakukan bombardir atas nama menyerang rezim. Tapi kita semua akan mengerti permainan-permainan semacam ini, bahwa pertikaian mereka, rezim Romawi maupun Persia, tidak pernah berbicara tentang keyakinan atau ideologi. Jadi perang Persia dan Romawi sejak zaman sebelum Rasulullah SAW diutus, dari mulai abad pertama bahkan sebelum abad pertama, dari sejak zaman Romawi kuno, ya, sampai kemudian zaman Romawi modern hari ini, pertikaian antara Persia dan Romawi itu selalu berangkat dari kepentingan duniawi. Bahasa mudahnya rebutan kue, rebutan ceruk pasar, dan pasar terbesar hari ini adalah umat Islam. Tidak ada misi ideologi yang mereka bawa. Makanya pertikaian-pertikaian mereka ada pertikaian semu, pura-pura, bohong-bohongan, ya. Nah, sementara kita menyaksikan di layar kaca seakan-akan mereka bertikai beneran. Ikhwan fillah rahimakumullah, inilah yang kemudian betul-betul membuat kaum muslimin bukan kemudian merasa tertolong, terbantu, tapi justru mereka makin tersiksa. Ikhwan fillah, bagaimana kemudian kita bersikap? Inilah pentingnya memahami keyakinan. Saya sedang membayangkan umat Islam di Suriah. Saya tidak perlu tayangkan video-videonya, Bapak Ibu sekalian. Ya, Anda mungkin sudah kenyang setiap hari mendapatkan kiriman berita tentang keadaan negeri Syam. Gambar anak-anak kecil yang mereka megap-megap pasca bom kimia kemudian disebarkan ke tengah penduduk. Ketika bom-bom besar itu setiap harinya digambarkan, Ghutoh Timur hari ini satu hari lebih daripada 50 sampai 200 serangan per hari. Per menitnya bisa dihitung sekian kali, ya, sampai seperti itu. Pada saat kita menyaksikan peristiwa tadi, saya sedang membayangkan Bapak Ibu sekalian,
Coba kita baca peristiwa perang salib sebelum adanya Sultan Salahuddin Al-Ayyubi. Ketika genangan darah di depan Baitul Maqdis di ibu kota Yerusalem, ya, itu setinggi lutut kudanya Godfrey of Bouillon. Ya. Lebih dari 100.000 umat Islam yang disembelih, lalu darahnya mengalir. Genangannya sampai selutut kuda. Coba bisa dibayangin nggak Pak kira-kira? Ya, kita nggak bisa membayangkan saat itu. Terbayang nggak ketika kemudian bangsa Mongol yang dipimpin oleh Genghis Khan menghabisi wilayah Khurasan, Bukhara sampai masuk ke negeri Syam. Lalu mereka berhasil dikalahkan di Ain Jalut. Tapi kalau Anda baca cerita yang lebih lengkap, ya, yang namanya Genghis Khan, anaknya, cucunya anak dari Kubilai Khan, yang namanya Timur Leng, punya hobi membuat piramida tengkorak manusia. Ya, sudah ada sekian piramida yang dibuat. Ada yang 70.000 kepala, ada yang 25.000 kepala. Ya, singkatnya, waktu Mongol Tartar itu menghabisi dunia Islam, hampir umat Islam itu putus asa, nggak punya harapan kepada siapa-siapa. Anda bisa bayangkan, Imam Ibnu Katsir sampai menjelaskan bahwa 100 laki-laki Muslim yang melewati jembatan Sungai Efrat bertemu dengan seorang wanita Mongol. Saking hancurnya mental umat Islam saat itu 100 laki-laki Muslim dihabisi, dicemplungkan ke Sungai Efrat satu persatu oleh seorang wanita Mongol. Anda bisa bayangkan kayak apa mental umat Islam saat itu, Pak. Hancur betul-betul. Ya, mereka sudah putus asa menghadapi pasukan Mongol, pasukan Genghis Khan yang terkenal sangat kejam. Tapi saat itu kita mendengar seorang laki-laki hebat bernama Saifuddin Qutus yang mampu membalik keadaan dalam perang Ain Jalut, sehingga sampai para analis barat menggambarkan seandainya tidak ada Ain Jalut, seandainya tidak ada Saifuddin Qutus, maka ekspansi bangsa Mongol ini tidak akan bisa dibendung untuk masuk ke Eropa. Tapi mereka berhasil dihentikan di bumi Mesir. Ini Pak ya. Jadi orang-orang barat itu bersyukur kepada kaum muslimin karena apa? Serbuan bangsa Mongol Timur ini berhasil dihentikan di bumi Mesir oleh kaum muslimin dalam peperangan yang sangat luar biasa. Ya, saat itu tokoh yang cukup fenomenal adalah Syekhul Islam Ibnu Taimiyah ketika mengajak rakyat Syam untuk berjihad melawan bangsa Mongol Tartar. Ikhwan fillah rahimakumullah. Ya, jadi dalam hal ini, ya, kalau kita perhatikan tentang negeri Syam hari ini, barangkali kita pesimis. Jadi tadi 2011, 2003 sampai 2013 optimisme umat Islam itu melambung. Tapi hari ini subhanallah, dunia Islam bingung. Harus berharap kepada siapa? Berharap kepada Jabhah Nusrah, berharap kepada Hay'ah Tahrir Syam, berharap kepada Jaisul Hur, berharap kepada ini itu. Mereka hari ini kita saksikan sedang pada posisi yang tidak sebagaimana di tahun 2013-2014. Tetapi khonifidin rahimakumullah, ya, seperti apapun pahitnya kenyataan dunia Islam, ya, maka selama kaum muslimin masih memiliki keyakinan yang tidak berubah tentang nubuat Rasulullah SAW, ini hanya persoalan waktu. Sama sebagaimana ketika mereka gelisah menunggu sosok Salahuddin Al-Ayyubi, gelisah menunggu sosok Muhammad Al-Fatih, gelisah menunggu sosok Sultan Sulaiman Al-Qanuni, ya. Tapi akan tiba waktunya Allah Subhanahu wa taala memenuhi janjinya. Hari ini kita mungkin juga gelisah. Ya, kita akan berharap kepada siapa? Selain mengadu kepada Allah Subhanahu wa taala. Mungkin kalau kita yang di sini karena kita makan pagi, siang, malam masih bisa kenyang. Tapi kalau kita tonton video-video mereka yang bersembunyi di dalam goa tanpa listrik, tanpa air, tanpa pencahayaan yang cukup, ya, tanpa makanan, tanpa minuman yang memadai. Mereka hanya mengadu kepada Allah semata, ya. Saya menduga pikiran mereka, keputusasaan mereka ini sudah betul-betul sangat-sangat dekat. Ibarat levelnya itu sudah mentok, ya. Tapi saya percaya bahwa mereka mengimani janji-janji Rasulullah SAW. Maka, ya,
kita yang hari ini di luar, dalam hari ini tidak turut menyaksikan apa yang sedang mereka rasakan, setidaknya dengan janji ini, kekuatan doa kita yang naik ke langit menuju Allah Subhanahu wa taala itu nanti yang akan merubah keadaan. Dan ini penting. Kalau kita tidak memiliki keyakinan semacam ini, saya yakin kita tidak akan pernah punya waktu, tidak akan pernah memiliki energi untuk mengangkat doa-doa kita ke langit buat mereka. Ya. Maka ketika keyakinan ini dimiliki oleh kaum muslimin, ya, mudah-mudahan pada saat kekuatan yang sifatnya materi itu tidak mampu kita berikan, ya, kehadiran fisik kita juga tidak mampu kita lakukan, ya, bahkan yang kita baca, kita dengar bagaimana sulitnya bantuan itu masuk ke Gutoh misalnya, perjuangannya sangat luar biasa, maka kaum muslimin yang ditunggu oleh mereka adalah doa-doa kita. Baik, Wanifidin, waktu yang tersisa ini kita akan coba untuk mengangkat beberapa nubuat Rasulullah SAW yang terkait dengan janji nasib negeri Syam sampai akhir zaman. Yang pertama, Rasul menyebut bahwa negeri ini merupakan negeri pilihan dan penduduk pilihan. Sayasirul amru ila an takunu junudun mujannadah, jundun bisyam, jundun bil Yaman, jundun bil Iraq. Ibnu Hawalah pada saat mendengar hadis ini bertanya, ya Rasulullah, khirli ya Rasulullah, in adraktu dzalika, pilihkan untukku kalau aku menjumpai itu. Maka Nabi kemudian mengatakan, alaika bisyam, hendaknya kamu pilih negeri Syam. Fa innaha khiratullah min ardihi, sebab itu negeri pilihan Allah Subhanahu wa taala. Khonifidin, ya. Sebelum saya masuk lebih lanjut lagi, ada satu pemahaman yang perlu kita luruskan terkait dengan teks akhir zaman dan konteks akhir zaman. Karena ada kaum muslimin yang salah kaprah, membaca hadis semacam ini apa adanya, lalu mengaplikasikannya apa adanya tanpa pernah mereka membuka bagaimana keterangan para ulama. Jadi contoh, hadis ini termasuk yang sering dijadikan sebagai alat oleh kaum muslimin yang ingin nekat berangkat. Oh jelas ini perintahnya kita harus segera hijrah ke Syam. Lalu mereka menjual rumahnya, menjual propertinya, menjual ini, mengajak anak istrinya tanpa mereka kemudian mengerti kesana mau apa, berbuat apa, punya program apa. Ya, ini bukan perkara mudah. Saya ingin menjelaskan sedikit, ya, bahwa semua perkara atau perintah Allah dan Rasulnya yang itu konteksnya adalah ibadah, maka cukup 3 pintu yang kita lewati. 1 sabab, 2 syarat, 3 mawani. 1 sabab maksudnya apa? Ada perintahnya. Yang kedua syarat, terpenuhi syarat-syaratnya. Yang ketiga adamul mawani, tidak ada penghalang-penghalangnya. Maka cukup dengan 3 pintu ini, tanpa kita mengetahui tujuannya atau hasilnya, itu sudah bisa kita lakukan. Contoh, sholat, ada perintahnya, ya, ada perintah sholat. Yang kedua syarat-syaratnya sudah kita penuhi, ya, baik itu syarat sah maupun syarat wajibnya, menghadap kiblat, pakai baju yang menutup aurat, suci, hadas dan dari hadas dan sebagainya. Ya, yang ketiga nggak ada penghalangnya, kita dalam keadaan tidak haid atau dalam keadaan tidak junub, ya, maka pada saat itu sholat kita lakukan. Nggak peduli hasilnya seperti apa, nggak peduli tercapai atau tidak tercapai tujuannya, itu bukan urusan kita. Jadi tujuan sholat itu kan untuk mengingat Allah. Tujuan sholat itu kan untuk mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Namun andai kata sholat kita nggak pernah bisa khusyuk, bukan berarti sholat itu gugur dan tidak menjadi kewajiban. Tidak gara-gara kita masih berbuat maksiat dan dosa, lalu sholat tidak kita kerjakan. Buat apa sholat masih begini, masih begini? Enggak, biarin, walaupun sholat enggak khusyuk, walaupun tetap berbuat maksiat, sholat tetap jalan, kan begitu. Ini kalau ibadah. Tetapi kalau itu masuk dalam ranah muamalah, maka tidak cukup hanya dengan modal 3 pintu tadi. Ada pintu yang keempat, namanya maqasidus syariah. Tujuan daripada disyariatkannya amalan itu apa? Tercapai atau tidak? Ya, contoh, ya, yang berhubungan dengan manusia, nikah itu juga ibadah, Pak. Tapi ibadah yang urusannya dengan muamalah, interaksi dengan manusia. Tidak cukup hanya dengan adanya dalil,
Tidak cukup hanya dengan terpenuhinya syarat, tidak cukup hanya dengan tidak adanya penghalang, tapi harus ada yang keempat. Apakah tujuan dari disyariatkannya nikah itu bisa kita lakukan atau tidak? Contoh, menikahi gadis umur 6 tahun, 1 SD. Kalau berbicara perintah nikah, ada perintahnya tidak Pak? Perintah nikah ada. Syarat nikah apakah harus umur 20 tahun? Enggak, ya. Menikahi gadis 6 tahun itu sah. Ya. Yang ketiga enggak ada penghalangnya. Gadisnya mau kok sama kita. Orang tuanya juga setuju kok, ya. Pertanyaan yang keempat. Maqasidus syariah. Tercapai enggak tujuannya? Tujuan pernikahan itu kalau kita nikah dengan anak umur 6 tahun. Ketika Rasulullah SAW menikahi Aisyah umur 6 tahun, itu tujuannya tercapai. Enggak dibully masyarakat, didukung oleh mertua, kerabat-kerabat juga setuju, istri yang lainnya tidak protes, dan lain sebagainya. Intinya menikahi Aisyah di umur 6 tahun, bagi Nabi saat itu, maqasidus syariahnya tercapai. Tapi kalau kira-kira Anda melakukan jadi masalah enggak? Akan jadi masalah besar. Kenapa? Tujuan daripada syariat ini tidak tercapai. Nah, itu melebar kepada yang lain-lainnya, termasuk hijrah. Tidak gara-gara ada dalilnya, tidak gara-gara Anda punya uang, punya tiket untuk berangkat, tidak gara-gara nggak dihalangi. Lalu kemudian kita berangkat, harus ngerti apa tujuannya, apa manfaat, apa madorotnya, apa maqasidus syariahnya. Apalagi berbicara tentang keamanan dan keselamatan jiwa, nanti masuk kepada level yang kelima, siyasah syariah. Ya. Nah, bab yang 4 sama 5 ini nggak mudah dipelajari karena butuh diskusi dengan orang-orang yang bermain di lapangan cukup lama. Kalau 1, 2, 3 Anda ngaji 1 jam itu sudah paham. Ini yang terjadi pada anak-anak muda, baru ngaji sekali, 2 kali, 3 kali, mereka sudah bisa berkomentar. Kenapa? Berhenti di tataran dalil. Dalilnya sudah ada, perintahnya begini, gimana lagi? Hanya modal kayak begitu mereka sudah berani mengomentari para ulama, sudah berani mengkritik, menyalahkan dan sebagainya. Ya, padahal ini bab urusan pertumpahan darah, urusan keselamatan nyawa, urusan kemaslahatan manusia. Enggak cukup hanya dengan ada dalilnya, ada syaratnya, tidak ada penghalangnya, tapi harus masuk kepada maqasidus syariah dan siyasah syariah. Ya. Nah, ilmu tentang maqasidus syariah dan siyasah syariah di zaman sekarang ini, masya Allah, betul-betul sangat kita butuhkan. Ya, karena ini nggak bisa dipelajari sejam 2 jam. Kalau dalil itu sejam 2 jam selesai Pak. Bacakan dalil berangkat itu bisa. Tetapi belajar yang maqasidus syariah, biasanya anak muda modal semangatnya luar biasa, sering meremehkan pendapat orang tua. Ya, ikhwan fillah rahimakumullah. Ya, makanya coba lihat anak muda kalau sudah ngebet pengen nikah itu kayak apa. Nasihat orang tua suka nggak dinikah dengan ini jelas dalilnya, saya nggak melanggar sunnah Nabi. Ya, orang tua saya aja nggak setuju. Nah, orang tua berbicara tentang maqasidus syariah. Kamu mau nikah, nggak punya bekal, nggak punya nih, Pak. Iya kunu fuqara yughnihimullah min fadlih, begitu ya. Dalilnya nyerocos sekali itu ya. Orang tua nggak hafal dalilnya, tapi mereka kenyang dengan pengalaman. Ya, bagaimana mewujudkan maqasidus syariah dan siyasah syariah. Ikhwan fillah rahimakumullah, ya. Lanjut, yang kedua. Negeri ini merupakan negeri yang dinaungi oleh para malaikat. Tuba lisyami fakulna li ayyidzalika ya Rasulullah qala li anna malaikatur rahman basitotun ajnihataha 'alaiha. Beruntunglah bagi negeri Syam. Kenapa ya Rasulullah? Karena para malaikat membentangkan sayap-sayapnya untuk menaungi negeri Syam. Khonifidin, akidah Ahlussunnah wal Jamaah meyakini bahwa malaikat tidak bisa dilihat dengan mata telanjang kita dalam wujud aslinya. Maka kalau ada yang mengklaim ngelihat malaikat, katanya terbang di langit Syam, sempat direkam, sayapnya ngepak-ngepak itu hoak, pasti hoak. Ya. Karena akidah Ahlussunnah wal Jamaah mengajarkan malaikat hanya bisa dilihat oleh manusia kalau dia berubah bentuk menjadi manusia. Dan itu yang disaksikan oleh sahabat. Hanya 2 manusia yang bisa melihat malaikat dalam wujud aslinya.
Satu, nabi dan rasul, yang kedua adalah dajjal. Ya. Kalau dajjal bisa melihat, ya. Apa dalilnya? Ketika dajjal mau masuk kota Makkah dan Madinah nanti di akhir zaman, dajjal terhalang. Kenapa? Dajjal bisa melihat malaikat yang menghunuskan pedang di depan pintu gerbang Masjid Nabawi dan Masjidil Haram. Ya, di kota Madinah maksudnya dan di kota Makkah. Maka dajjal nggak berani masuk. Ini ya. Nah, selain dari dajjal dan nabi dan rasul, nggak ada yang kemudian mampu melihat malaikat dalam wujud aslinya. Kemudian yang ketiga, didoakan agar mendapatkan berkah. Nabi menyebut dengan kata-kata Allahumma barik lana fi Makkatina fi Madinatina wa barik lana fi Syamina. Kata-kata Syamina, Syam kami, menunjukkan bahwa Syam itu bukan milik penduduk Syam, tapi milik kita di dunia. Semua umat Islam itu berhak untuk memiliki negeri Syam. Jadi Rasul menyebut dengan kata-kata Syamina, negeri Syam kami. Ya, walaupun Rasul itu jaraknya dengan negeri Syam lebih daripada 1000 km. Ya, Hijaz dengan Syam itu 1200 km. Ya, kalau Madinah mungkin sekitar 1000 kilo. Kalau Mekah hampir 1500 km. Tapi Nabi dengan bentangan jarak yang lebih dari 1000 km itu mengatakan Syamina, itu negeri Syam kami. Maka ya, ini menggambarkan bahwa Syam bukan hanya milik orang Palestina, Suriah, Yordania, Lebanon saja, tapi itu adalah milik umat Islam seluruh dunia. Kemudian negeri Syam akan menjadi bumi ribat sampai akhir zaman. Masuk di dalamnya Palestina. Hadis ini yang menjadi kata kunci. Penjelasan Rasul bahwa negeri Syam akan menjadi bumi ribat sampai kiamat, itu yang menjawab semua pertanyaan yang bergelayut di otak kita. Kenapa Palestina, Suriah dan sekitarnya nggak pernah berhenti daripada perang? Ya, Rasul memang sudah menyebutkan ini ibaratnya takdir tentang bagaimana prosesnya, bagaimana mereka menjalaninya. Inilah takdir yang Allah tetapkan, negeri Syam. Ya, berapa juta darah umat Islam yang sudah ditumpahkan untuk menyuburkan negeri ini. Yerusalem itu tidak lebih dari 4 kali lapangan sepak bola. Tapi negeri yang luasnya hanya segitu diperebutkan oleh 5 miliar penduduk dunia, 3 agama dunia. 1,5 miliar itu adalah orang Islam, 3,5 miliar itu orang Nasrani, dan sekian juta orang Yahudi memperebutkan yang namanya Yerusalem, mengklaim sebagai tempat mereka atau milik mereka. Tetapi janji Allah Subhanahu wa taala bahwa Yerusalem atau negeri Syam ini nanti akan kembali ke pangkuan kaum muslimin. Kemudian negeri Syam akan menjadi bumi hijrah di akhir zaman. Ya. Rasul bersabda, akan terjadi hijrah sesudah hijrah. Maka sebaik-baik penduduk bumi adalah orang yang mendiami tempat hijrahnya Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim itu lahirnya di Babilonia, Irak. Setelah insiden dengan Raja Namrud itu kemudian gagal, maksudnya Nabi Ibrahim selamat dari kobaran api, maka Nabi Ibrahim kemudian hijrah, ya, berangkat menuju bumi Mesir. Di Mesir bertemu dengan Fir'aun. Maksudnya Raja Fir'aun itu gelar untuk Raja Mesir. Sudah ada sejak zaman Nabi Ibrahim, ya. Walaupun yang dikenal itu Fir'aun pada zaman Nabi Musa. Raja ini kemudian merampas Ibunda Sarah. Karena Rasul menyebutkan Ibunda Sarah adalah wanita tercantik di dunia pada masa itu. Raja Mesir paling tidak tahan kalau dengar ada perempuan cantik, kecuali pasti dirampas dan diperistri. Tapi kemudian upaya mereka gagal, Ibunda Sarah kemudian diberi budak yang bernama Hajar. Lalu hijrahlah Nabi Ibrahim dari bumi Mesir menuju negeri Syam. Disitulah kemudian Nabi Ibrahim menetap bersama anak keturunannya. Ya, salah satu anak keturunannya kemudian dibawa ke negeri Mekah, yaitu Hajar dengan Ismail. Lalu Nabi Ibrahim kembali lagi ke negeri Syam dan sampai meninggal dunia. Disitulah Nabi Ibrahim bersama keluarganya, ya. Lalu yang tersisa di muka bumi hanyalah orang-orang jahat,
Bumi menolak mereka, Allah menganggap mereka kotor dan api menggiring mereka bersama para kera dan babi. Maksudnya nanti di akhir zaman, ya, negeri Syam disebut sebagai negeri tempat berkumpulnya manusia. Maka Syam disebut sebagai Ardul Mahsyar wa Ardul Mansyar. Negeri berkumpul dan negeri untuk menyebar, ya. Kemudian yang keenam, negeri Syam akan menjadi tempat tegaknya khilafah akhir zaman. Ikhwan fillah, inilah barangkali yang kemudian ditakuti oleh bangsa barat dengan semua kroni, kru dan mereka yang mendukungnya. Ketakutan mereka tentang berdirinya khilafah, ya, karena disebutkan di dalam hadis Nabi SAW. Beliau bersabda, ya benal Khawalah, wahai Abdurrahman ibnu Hawalah, idza ra'aital khilafata tanzilu bi ardil muqaddasah, kalau engkau sudah menyaksikan bahwa khilafah nanti tegak di Baitul Maqdis, maka ketahuilah bahwa itu tanda telah dekatnya berbagai goncangan, kegundah gulanaan dan umurul izam, perkara-perkara besar bagi umat manusia pada saat itu, ya. Kiamat lebih dekat kepada mereka daripada dekatnya tanganku di atas kepalamu. Jadi waktu itu Rasulullah meletakkan tangannya di atas kepalanya Ibnu Hawalah dan beliau mengatakan, kalau nanti khilafah sudah tegak di Palestina, maka kiamat lebih dekat kepada manusia daripada dekatnya tanganku di atas kepalamu. Ikhwan fillah rahimakumullah, ya, saya ingin sedikit melebar pada pembahasan ini tentang bagaimana pertarungan ideologi negara bangsa dengan negara khilafah. Terlepas bahwa kontroversi di negeri kita yang terjadi adalah seperti ini, tapi saya ingin menyampaikan sedikit wacana. Ternyata sudah banyak diskursus, seminar, dialog yang mengangkat tentang seberapa lama negara bangsa ini akan mampu bertahan. Yang melakukan bukan kita, justru orang-orang barat. Mereka melakukan penelitian bahwa negara bangsa yang sudah tegak kurang lebih 200 tahun, ini mereka analisa bukan sebagai model negara ideal yang layak dipertahankan, ya, untuk waktu yang cukup panjang. Negara bangsa ini kalau dibandingkan dengan sistem kerajaan atau sistem kekhilafahan nggak ada apa-apanya, ya. Bandingkan dengan kerajaan Persia, kerajaan Romawi, dengan khilafah Islam yang muncul sejak Nubuwah, Khulafaur Rasyidin, Bani Umayyah, Bani Abbasiyah sampai Turki Utsmani, itu 1400 tahun. Negara bangsa itu baru 200 tahun. Maka kalau mau diadu nggak ada apa-apanya secara pengalaman. Apalagi yang namanya negara Indonesia, nama Indonesia ini muncul baru tahun berapa? Ya. Dulu Pangeran Diponegoro, Imam Bonjol, ulama-ulama ataupun pejuang-pejuang abad ke-18, 19 belum mengenal nama yang namanya Indonesia tadi, ya. Nah, sehingga mereka kemudian mengangkat sebuah tema. Sampai kapan negara bangsa ini akan bisa bertahan? Ya. Kenapa? Karena secara fakta sistem negara bangsa ini tidak mampu menyelesaikan aneka macam problematika multidimensi. Contoh, ya, di dunia ini ada lebih dari 65 juta pengungsi yang tersebar di 5 benua. Pengungsi Afrika, pengungsi Suriah, pengungsi Rohingya, pengungsi dari Afghanistan, dan itu total ada 65 juta orang. Itu mereka terombang-ambing kesana kemari, nggak mendapatkan tempat yang layak. Ini berita terbaru, sekian, saya lupa angkanya, baru saja nih, ya, para pengungsi Rohingya mendarat di Biren, ya, di Aceh, ya. Tapi coba kita lihat apa nanti statement dalam hal ini adalah para stakeholder pemerintah. Ada yang kemudian berkomentar, wah kami jangan dikasih kayak begini, ini membebani APBN kami dan lain seterusnya. Lah terus mereka mau kemana? Ke Bangladesh ditolak, ke sana ketolak, di sini tolak, kembali ke negerinya mereka akan mengalami kematian. Ya, jumlahnya 65 juta orang. Siapa yang mau menyelesaikan problem semacam ini? Maka bangsa barat sendiri mengakui problem semacam ini baru akan bisa diselesaikan kalau ada satu sistem yang mengendalikan seluruh dunia melalui tatanan global. Nggak bisa negara bangsa menyelesaikan. Itu contoh. Contoh yang kedua, ketika terjadi kasus
sebutlah korupsi. Ada orang Indonesia yang membawa aset negara dengan nilai puluhan triliun dibawa ke luar negeri. Ngumpet dia di Swedia misalnya. Kira-kira polisi Indonesia bisa nangkep nggak Pak? Nggak bisa, ya. Nggak bisa kemudian datang ke sana nangkap. Itu ketika tidak ada hubungan bilateral, tidak ada kerjasama, nggak bisa. Nggak usah jauh-jauh contohnya lah, ya. Syekh Habib Rizik hijrah ke Mekah, bisa nggak polisi Indonesia nangkep Pak? Nggak bisa. Datang ke Mekah, ya paling umroh bareng, tawaf bareng begitu kan, ya. Nggak bisa datang-datang kemudian nangkep borgol begitu, karena tidak ada perjanjian. Ya, ini satu contoh negara bangsa tidak mampu menyelesaikan problem semacam ini, dan masih banyak sekali problem-problem dengan sistem negara bangsa yang hari ini ada. Maka orang Barat sendiri meyakini yang mampu menyelesaikan kayak begitu kalau ada sistem yang disatukan. Ya, nah Barat mereka punya ide tentang penyatuan di bawah sistem mereka. Itu kenapa Amerika mereka memiliki slogan tatanan dunia baru, New World Order. Ya, umat Islam punya tidak Pak? Umat Islam juga punya, dijanjikan oleh Rasulullah SAW. Ya, banyak hadis-hadisnya nanti kita temukan. Bagaimana ketika nanti Muhammad bin Abdullah Al-Mahdi Al-Fatimi Al-Quraisy menjadi pemimpin tertinggi umat Islam, dibantu oleh Nabi Isa bin Maryam, seluruh dunia dalam keadaan damai dan tenang. Ya, tingkat kedamaiannya bukan cuma dirasakan oleh manusia, bahkan tumbuhan dan binatang. Bayangkan kalau kata Nabi SAW, anak kecil memasukkan tangannya ke mulut harimau, itu tidak akan membahayakan. Memasukkan tangannya ke mulut ular, itu tidak akan berbisa, tidak akan mencelakakan. Pengembala domba akan menyerahkan dombanya kepada serigala, nggak ada yang diterkam. Itu kedamaian itu nanti akan terjadi ketika sudah berada di bawah payung kepemimpinan Muhammad bin Abdul Al-Mahdi dan Nabi Isa bin Maryam. Dan ini pasti akan terjadi entah kapan. Ini ya. Nah, tapi ini hari ini tetap menjadi keyakinan kita, entah nanti kapan akan terjadi. Makanya ada hal yang patut kita renungkan ketika kita berbicara tentang keberlangsungan negara bangsa. Ya, rezim Nazi, Hitler yang mengklaim ras Arya sebagai ras paling mulia, paling bergengsi di dunia, mengklaim akan bertahan lebih dari 1000 tahun lamanya. Hanya berapa lama bertahan? Ya, nggak ada sesuatu yang tidak akan berubah. Semua akan berubah mengikuti sunatullah. Sekuat apapun itu sebuah keniscayaan akan terjadinya perubahan. Ya, makanya dalam konteks ini sebagai sebuah wacana kita nggak usah kaku-kaku amat mengklaim semuanya serba harga mati. Nggak ada yang harga mati di dunia ini. Ya, semua akan mengikuti sunatullah sebagai sebuah perubahan. Ya, termasuk juga khilafah Islamiyah nanti akan berakhir dengan adanya angin lembut yang mencabut setiap nyawa orang yang beriman. Nggak ada yang perlu kita khawatirkan, semuanya akan berakhir. Nggak mungkin kemudian ya jadi kalau akan tegak sampai kiamat, ya ini nggak berdasar, ya hadis-hadisnya tidak berbunyi demikian. Yang kita temukan justru kebalikannya. Kawan diterima semua. Negeri Syam akan menjadi tempat bertahannya iman di akhir zaman. Rasulullah bersabda, inni ra'aitu ka'anna umudal kitabi untuzi'a min tahti wisadati fa'atba'tuhu basori fa'idha huwa nurun sati'un ya bihi ila Syam. Sesungguhnya saya melihat tonggak-tonggak Alkitab tercabut dari bawah bantalku. Aku mengikuti kepergian Al-Quran ini. Tiba-tiba muncul seberkas cahaya yang terang benderang darah Syam. Ya, ternyata itu adalah dari negeri Syam. Maka Nabi mengatakan, ala wa innal imana idza waqa'atil fitan bisyam. Pusat keimanan ketika nanti terjadi fitnah itu ada di negeri Syam. Kemudian inilah beberapa isyarat nubuat Rasulullah. Kalau tadi itu adalah gambaran, pujian atau rekomendasi dari Rasulullah SAW tentang negeri Syam, maka di sana ada sejumlah janji yang akan terjadi. Yang pertama, Damaskus akan menjadi saksi pertempuran besar Malhamatul Kubra. Apa itu Malhamatul Kubra? Malhamatul Kubra ini adalah peperangan total
antara 80 negara barat yang tergabung dalam koalisi Romawi modern melawan pasukan Imam Mahdi. Jumlah mereka 80 negara, masing-masing negara mengirimkan 12.000 tentara. Rasulullah SAW bersabda, samanuna royah ma'akulli royatin isna asaro alfa jundan. 80 bendera, bendera itu simbol negara. Masing-masing bendera membawahi 12.000 tentara. Jadi total pasukan barat ada 960.000 tentara. Berhadapan dengan umat Islam yang jumlahnya kurang lebih sekitar 200 sampai 250.000 tentara. Dari mana kita bisa mengetahuinya? Tidak ada dalil yang menyebut angka, tapi Nabi hanya menyebutkan bahwa sepertiga dari jumlah umat Islam nanti akan mati syahid, gugur di medan perang. Sepertiga dari umat Islam, dari tentara itu akan murtad. Mereka nggak kuat melanjutkan peperangan, entah apa yang mereka lakukan setelah mereka kabur meninggalkan dunia Malhamatul Kubra. Yang ketiga, sepertiganya ini yang tersisa. Dan pasca perang Malhamatul Kubra, Imam Mahdi memberangkatkan sisa-sisa pasukan, yaitu 70.000 tentara Bani Ishaq untuk menaklukkan Konstantinopel. Maka kalau sisanya ini ada 70.000 orang, itu jumlahnya sepertiga, kita punya prediksi kaum muslimin jumlahnya antara 200 sampai 250.000 tentara. Kenapa? Karena yang 70.000 ini hanya Bani Ishaq, bukan keseluruhan. Ya, boleh jadi masih ada pasukan Imam Mahdi lain yang ikut dalam Malhamatul Kubra, tapi tidak diberangkatkan ke dalam penaklukan Konstantinopel, karena yang diberangkatkan hanya 70.000 tentara. Ini termuat di dalam riwayat Imam Muslim. Ya. Bagaimana dampak daripada Malhamatul Kubra? Ikhwan fillah rahimakumullah. Malhamatul Kubra itu adalah perang kolosal terbesar, ya. Setelah kaum muslimin berhasil mengalahkan pasukan Romawi, ya. Perang ini digambarkan oleh Rasulullah SAW tidak menggunakan senjata-senjata berat, tapi Nabi menyebutkan perang ini menggunakan pedang, kuda, tombak, panah, dan senjata manual lain. Dan tentu saja dampak dari perang ini bukan hanya terjadi lokal di negeri Syam, tapi melebar kepada bumi yang lain. Inilah yang membuat muncul analisa kenapa nanti kita akan kembali ke abad ke-8. Hidup dalam kegelapan, nggak ada teknologi modern sebagaimana sekarang. Kembali ke zaman onta, ya. Ini Malhamatul Kubra. Maka bisa kita bayangkan Malhamatul Kubra itu detik-detik sebelum Dajjal keluar. Kenapa? Dajjal memantau seluruh pergerakan pasukannya. Dajjal menyaksikan dalam Malhamatul Kubra bahwa mereka hampir mendapatkan kemenangan. Kenapa? Hari pertama, hari kedua, hari ketiga, seluruh pasukan berani mati umat Islam, nggak ada yang tersisa. Bangsa Romawi mendapatkan kemenangan yang sangat besar. Tapi pada hari keempat berbalik keadaan. Allah menjadikan kemenangan di tangan kaum muslimin. Fayaj'alullahu dabarata alaihim. Allah jadikan kehancuran, kekalahan pada orang-orang Romawi. Ya, lalu kaum muslimin mendapatkan kemenangan. 960.000 tentara, yang tersisa hanya satu saja. Ya, ini dahsyatnya perang Malhamatul Kubra. Kemudian, ya, dampak dari Malhamatul Kubra tadi melebar ke seluruh dunia. Kita bisa bayangkan saat itu masa-masa yang sangat berat sekali, karena kita kembali kepada zaman tidak sebagaimana sekarang, ya. Dan saat itu Dajjal siap untuk keluar, ya. Kemudian Nabi juga berjanji tentang munculnya pasukan pilihan dari Damaskus. Rasulullah bersabda, "Idza waqa'atil malahim ba'asawahu ba'san minal mawali min Dimasko hum akramul arabi farasan wa ajwaduhu silahan yu'ayyidu wa bihim ad-dina." Jika telah terjadi peperangan besar, Malhamatul Kubra maksudnya, Allah akan mengeluarkan pasukan mantan budak dari kota Damaskus. Ini sekaligus isyarat bahwa memang di tempat ini Allah sudah menyiapkan manusia-manusia pilihan. Dan semua makhluk pilihan pasti melalui proses screening, seleksi yang sangat ketat. Ya, pasti harus ada korban yang
muncul. Kenapa? Ya kita pengen mencari manusia-manusia terbaik. Allah ingin memilih manusia-manusia terbaik. Pasti di situ ada proses seleksi. Jangankan kok pilihan Allah, pilihan manusia. Lipia buka pendaftaran mahasiswa, 4.000 pendaftar, 200 yang diterima, kan begitu. Berapa ribu yang gugur di sana? Bukan cuma Lipia, perusahaan-perusahaan yang lain juga banyak, sekolah-sekolah juga banyak. Yang namanya pengen mencari bibit terbaik pasti banyak korban. Begitulah pilihan Allah untuk negeri Damaskus. Yang ketiga, Ghuthah yang hari ini sedang habis-habisan dijanjikan Rasulullah menjadi pusat pertahanan kaum muslimin dalam perang akhir zaman melawan pasukan Romawi. Ya, Fustatul muslimin yaumal malhamati al-Ghuthatu ila janibi Madinatin yuqallah Damaskus. Perkemahan benteng kaum muslimin terakhir saat terjadinya Malhamatul Kubra itu di Ghuthah. Maka hari ini Ghuthah termasuk yang sangat sulit untuk ditaklukkan. Ghuthah timur ini jaraknya dengan Damaskus hanya 10 km Pak. Ya, tapi hari ini sedang mengalami, Masya Allah, nggak bisa kita lukiskan dengan kata-kata. Ya, tapi saya membayangkan inilah proses yang paling logis untuk bertahan dalam kondisi tak ada listrik, tak ada teknologi, nggak ada semua sarana. Kalau mereka mampu melewati peristiwa itu sekarang, besok ketika Malhamatul Kubra mereka jauh lebih siap lagi. Wallahu a'lam bishawab. Makanya kalau kemudian ada 70.000 orang yang murtad, nggak kuat dalam Malhamatul Kubra, wajar. Mungkin itu pendatang-pendatang ya, kombatan-kombatan yang dari luar yang nggak pernah mengalami kerasnya kehidupan di Ghuthah. Nggak tahu macam-macam kita ini yang biasa ngopi pagi hari, menikmati aneka macam kehidupan duniawi ini, seberapa kita bertahan ya. Tapi kita tidak meminta kepada Allah diuji di luar kemampuan ya. Yang keempat, Nabi Isa turun di langit Damaskus. Ya. Idz ba'atsa Allahul Masih ibn Maryam fayanzilu inda manaratil bayda sarkiyu Damaskus. Ini Masjid Jami Umawi masih kokoh berdiri, sisa-sisa keindahan arsitektur dan seninya bisa dinikmati umat Islam. Ya. Proses pembangunannya memakan 10 tahun. Masjid itu merupakan masjid terbesar terindah di dunia Islam pada zaman itu sampai zaman sekarang. Masjid Jami Umawi pada zaman Khalifah Al-Walid bin Abdul Malik. Itu ada kubah emasnya di dalam. Ketika diganti khalifah oleh Umar bin Abdul Aziz, Umar bin Abdul Aziz ingin mencopot emas-emas yang bergelantung di atasnya. Kenapa? Ini kemewahan, kebagusan, ya. Tapi pada saat Umar bin Abdul Aziz ingin mencopotnya, tiba-tiba datang utusan dari Eropa, masuk ke Masjid Jami Umawi, kaget melihat arsitektur yang sangat luar biasa, takjub dan kagum dengan peradaban Islam. Akhirnya Umar bin Abdul Aziz mengatakan, kalau ini memang bisa membuat musuh jadi heran, ya sudahlah, biarin, nggak apa-apa, gitu ya. Akhirnya sampai sekarang masih tetap ada, ya. Nah, di tempat inilah nanti Nabi Isa alaihissalam akan diturunkan, ya. Jadi yang menarik, menara Damaskus ini pada zaman Ibnu Katsir abad ke-8 Hijriyah, tahun 760-an.